Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena penyertaan Allah kita yang setia menyertai kita semua. Minggu ini kembali saya hadir untuk memberitakan kebenaran firman. Your response is your maturity. Respon saudara adalah kedewasaan saudara. Masih berbicara untuk saat-saat sulit yang sedang kita alami saat ini. Seluruh dunia mengalaminya. Bagaimana kita meresponinya akan menunjukkan seberapa dewasa kita secara rohani. Lukas 6 ayat 45 dengan jelas mengatakan sebab apa yang meluap di mulut itu meluap dari dalam hati. Hati berbicara pikiran, perasaan dan kehendak kita. Apa yang keluar di mulut meluap dari dalam hati. Karena itu kita harus berhati-hati dengan respons kita. Respon yang paling umum adalah melalui apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, statement kita. Yang jelas, firman Tuhan katakan, semua meluap dari dalam hati. Saya ingat satu lagu kanak-kanak sekolah minggu yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjaga dengan apapun, dengan panca indera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Untuk menikmati indahnya dunia dan untuk memberitakan kebaikannya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat semuanya, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan jarimu. Allah Bapa di surga melihat semuanya, hati-hati gunakan jarimu. Rasanya dulu nggak ada jari, ya. Tapi sekarang zaman teknologi, semuanya hanya tergantung dari sentuhan dari jarimu, saudara. Apa yang saudara baca, apa yang saudara upload, apa yang saudara sebarkan, share melalui sentuhan jari kita, itu berpengaruh besar, saudara. Dampaknya sangat besar. Karena itu hati-hati dengan jari kita. Sekarang sudah tidak zamannya telepon-teleponan, saudara. Sedikit sekali. Tapi ya melalui sentuhan jari kita share begitu banyak. Dengan pertimbangan yang sangat minim kita langsung share. Tanpa sadar kita merusak iman orang, tanpa sadar kita melemahkan iman orang, tanpa sadar kita menggerogoti iman orang lain. Saudara, hati-hati. Secara umum ada 4 respons. Orang menghadapi masa-masa sulit. Contohnya saat ini dalam pandemik COVID-19. Bagaimana mereka bereaksi? Ada 4 reaksi yang saya singkat dengan 4 S. Karena diawali dengan huruf S semua. S yang pertama, orang bereaksi ketika menghadapi saat-saat sulit. S yang pertama adalah self. Artinya diri sendiri. Fokusnya, responsnya, usahanya, bahkan doa-doanya pun hanya fokus kepada dirinya sendiri. Semua keluargaku, kesehatanku, keselamatanku, perusahaanku, ya semua orang begini kalau hidup masa-masa sulit ya pasti pikir diri sendiri dulu. Ya, untuk orang yang tidak tahu kebenaran it's okay. Tapi buat saudara dan saya yang mengerti kebenaran, saya kira bukan itu respon yang tepat. Kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 mengenai hukum yang terutama dan pertama dan dilanjutkan dengan hukum yang kedua
yang sama nilainya dengan hukum yang terutama. Di ayat yang ke-37, Matius 22, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita semua ngerti, karena itu kita kan gak salah dong, kalau kita semua pikir mengenai self dulu. Tapi ingat, di ayat yang ke-39 dengan jelas tertulis, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. To love your neighbor as yourself. Saudara, penting. Respon yang self sudah pasti. Mereka tidak pernah mikirkan tentang sesamanya manusia. Semuanya hanya diri sendiri. Tidak punya compassion. EGP emangnya gue pikirin. Gue ngerawat diri sendiri aja, gue lari untuk diri sendiri, gue jaga untuk diri sendiri aja udah sulit. Suruh mikirin orang lain. Saudara, orang yang demikian tidak mengerti. Hukum yang terutama dalam hidup orang percaya. Mengasihi Allah dengan wholeheartedly. Yang vertikal sepenuh hati, tapi yang horizontal sesama juga sama nilainya. Karena hanya itu yang membawa kita kepada kekekalan. Bukankah makna salib adalah yang vertikal, tapi juga ada yang horizontal. Sebab kalau hanya vertikal, itu bukan salib, tetapi tiang. Kalau cuma horizontal, bukan salib, tetapi palang. Ketika vertikal dan horizontal, itulah salib Kristus. Lambang kasih Allah kepada saudara dan saya. Saya pernah ingat ya, dalam masa-masa yang lalu saat ada kesulitan global dalam bidang ekonomi. Ada satu jargon yang berbicara, orang lain resesi, kita tetap resepsi. Inilah moto yang cocok untuk orang-orang yang tidak mengerti. Self-nya saja yang dipikirkan. Tapi orang yang mengerti, menghayati kebenaran firman, dia tahu persis. Bukan ini. Sebab respons kita berbicara banyak. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Karena kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dapat dikenal dan dapat dibaca semua orang. Melalui respon saudara dalam menghadapi masa-masa sulit, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Tapi sebaliknya melalui respon yang keliru, yang self only, egois, tidak pikirkan, tidak punya kasih kepada sesama, tidak care, nama Tuhan bisa dipermalukan. Kalau saudara bilang orang percaya, orang Kristen punya Kristus dalam dirinya, orang akan lihat, oh ini toh karakter Kristus itu. Bertanggung jawablah dengan kekristenanmu. Respon yang kedua, yang pertama self. Respon yang kedua surrender. Di dalam kamus bahasa Inggris surrender itu ada 2 macam. Yang pertama diterjemahkan menyerah atau give up. Tapi surrender yang kedua diterjemahkan berserah. Respon yang positif mengenai kata surrender adalah berserah, bukan menyerah. Sebab kalau menyerah kita ini sudah give up. Kita bilang ya udahlah. Kesera-sera whatever will be, yang terjadi, terjadilah. Apatis. Tidak ada usaha lagi. Bahkan kita lupa doa. Kita lupa semua kebenaran firman yang selama ini dipersiapkan untuk melengkapi kita dalam saat-saat sulit. Semuanya seolah-olah tidak ada artinya lagi. Apalagi ditimpa dengan berita-berita buruk yang terus bertubi-tubi mengintimidasi. Cepat atau lambat orang-orang yang surrender dalam arti menyerah bukan berserah. Imannya akan tergerus,
jadi lemah dan merosot. Dan orang yang nyerah sudah pasti mudah sekali dikuasai oleh roh ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas di sini katakan. Orang yang ketakutan berarti tidak sempurna dalam kasihnya. Orang yang mengasihi itu mempercayai. Dan orang yang mempercayai itu akan berserah bukan menyerah. Berserah itu artinya kita percaya kepada satu pribadi yang kita mampu. Ya, kita yakin dia mampu membantu kita melewati masa-masa sulit. Karena kita tahu kemampuannya, kita tahu karakternya, kita tahu pribadinya. Karena itu surrender. Bukan yang menyerah atau give up, tapi berserah. Kalau orang mengasihi berarti dia mempercayai dan berani mempercayakan dirinya, berserah dan bukan menyerah. Sebab dia percaya bahwa Roma 8 ayat 28 jaminannya bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Respon yang ketiga. Yang pertama tadi adalah self. Pusatnya hanya pribadi. Yang kedua surrender. Dalam arti menyerah bukan berserah. Give up. Yang ketiga adalah serve. Melayani. Masa-masa gini kok melayani? Apa bisa? Saudara, melayani itu mudah, saudara. Siapapun bisa melayani. Masalahnya bukan bisa, enggak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Sekarang kita lagi stay at home. Work from home. Bagaimana mau melayani? Melayani bukan harus aktivitas fisik di luar. Melayani melalui lututmu, melalui pelayanan doamu. Apalagi kalau kita yakin bahwa kita orang benar dan doa orang benar besar kuasanya. Pelayanan doamu akan membantu banyak orang dikuatkan. Pelayanan doamu akan mengencourage orang untuk tidak menyerah, tapi berserah. Karena tahu bahwa esok matahari pasti terbit. God is in control. Allah yang pegang kendali. Melayani, melalui doa-doa kita, melalui syafaat kita. Orang-orang demikian bukan orang yang hanya tahu tentang hukum yang terutama, tetapi orang yang mau menghidupi hukum yang terutama dalam hidup mereka sehari-hari. Orang yang yakin tentang janji perlindungannya, tapi juga bisa melihat bahwa selama masa-masa sulit, ada jalan untuk memuliakan Tuhan. Ada jalan untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Matius 5 ayat 16 dengan jelas katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara, melayani tidak ada batasnya. Hari-hari ini di dalam hari-hari masa yang sulit, banyak keterbatasan. Saudara bisa melayani melalui doa-doamu, melalui kata-kata firman yang kau bagi melalui sosial mediamu, dan bukan kata-kata intimidasi yang menakutkan. Yang diperlukan hanyalah kesungguhan hatimu untuk melayani. Kesungguhan hati kita untuk melayani sesama di masa-masa sulit ini. Melayani, melayani lebih sungguh.
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Saudara bisa lebih sungguh melayani kalau saudara menghayati Matius 5 ayat 13 sampai 15 yang menjadi hakikat dari hidup orang percaya. Setiap orang percaya, tidak ada perkecualian. Di Matius 5 ayat 13-16 dikatakan dengan jelas, kamu adalah garam dunia. Tapi kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya selain diinjak, dibuang orang. Juga dikatakan kamu adalah terang dunia. Terang tidak ditaruh di bawah gantang, tapi di atas kaki dian supaya menerangi banyak orang. Menjadi garam dan terang dunia itu bukan pilihan. Kalimat ini bukan nasihat atau himbauan, tapi statement. Hakikatmu sebagai orang percaya, sebagai garam dan terang dunia. Mari saudara, melayani di waktu suasana keadaan fine-fine aja is okay. Tapi melayani di waktu difficult time ada poin ekstra. Karena orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Orang bisa lihat value dari orang-orang percaya. Orang percaya bukan orang yang ikut arus. Yang semua takut ikut takut. Yang semua orang menyebarkan kabar negatif ikut menyebarkan. Tapi orang percaya di dalam Roma 12 ayat 2 katakan dengan jelas tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena mereka menyadari hakikatnya sebagai garam dan terang dunia. Keberadaan mereka untuk menggarami dan menjadi terang di tengah kegelapan. Walk with Jesus with faith and wisdom. Melayani, berjalan bersama Yesus dengan iman dan hikmat. Saudara, ingat. Orang berjalan bersama Yesus hanya dengan imannya sendiri tanpa hikmat. Hikmatnya tentu hikmat surgawi, bukan hikmatmu sendiri. Sebab hikmat surgawi pasti berpadanan dengan isi hati Tuhan. Supaya kita tidak konyol. Dalam khotbah tanggal 8 Maret yang lalu mengenai iman dan hikmat, saudara bisa cari. Di YouTube juga ada. Di situ jelas sekali saya jelaskan. Kenapa perlu iman tapi juga perlu hikmat. Sebab Tuhan kasih hikmat dalam diri orang percaya untuk digunakan. Tapi tundukkan hikmatmu pada hikmat surgawi. Dan hikmat surgawi pasti berjalan bersama dengan imanmu. Saudara, serve. Di dalam bahasa Mandarin ada satu kata, crisis. Itu di dalam bahasa Mandarin disebut weiqi. Terdiri dari dua kata. Wei dari weishen, yang artinya danger, bahaya. Dan ji dari hui, yang artinya opportunity, kesempatan. Artinya di dalam bahaya selalu ada kesempatan. Di dalam krisis selalu ada jalan untuk memuliakan Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada. Bukan dengan kuat gagahmu, tapi dengan hikmat surgawi dari Bapa surgawi.
Secara umum, CK1 sudah tanggap dengan cepat. Menghadapi masa-masa sulit semacam ini, kita cari tahu apa yang paling diperlukan saat ini. Korban berjatuhan, pasien bertambah terus. Tenaga kerja kurang, terlebih APD, alat pelindung diri dari setiap para medis kurang. Karena itu kami tidak mau meninju angin, kami berikan bantuan yang tepat guna. Kami cari supplier yang bisa supply alat-alat APD, alat pelindung diri untuk para medis yang merawat korban. Tentunya dengan minimum standar yang harus terpenuhi, bukan yang sembarangan dan akhirnya mubazir. Kami juga menyediakan beribu-ribu masker untuk segera kami distribusikan pada pihak-pihak yang memerlukan. Kami menyiapkan paket sembako dan sudah ditimbun di beberapa lumbung-lumbung untuk dibagikan tepat pada waktunya. Tuhan berikan hikmat pada setiap kami di dalam 7 tahun kelimpahan seperti masa-masa Yusuf. Dan saatnya ketika 7 tahun kesulitan, saatnya untuk kami berfungsi dan menjadi rekan kerja kerajaan sorga. Karena gereja kami, it's not only just praying church, but also serving church. Gereja kami bukan hanya gereja yang berdoa, tapi gereja yang juga melayani. Respon yang keempat, yang terakhir, survive. Mereka yang bertahan, mereka yang berkemenangan. Di dalam Pengkhotbah 4, ayat 8 dan 12 di situ dijelaskan. Mengajar tentang the power of unity, kuasa dari kesatuan. Bukan hanya kesatuan yang horizontal di antara sesama kita, tapi terlebih di dalam saat-saat sulit, kesatuan yang vertikal. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19, United Prayers melalui Zoom, ya, booming di mana-mana. Saya suka cita sekali, ya, bahwa begitu banyak orang merasa untuk berdoa melalui sosial media, melalui IT ini menjadi needs, bukan lagi sebagai ya iseng atau kewajiban, tapi menjadi needs, suatu kebutuhan. Sebab melalui saling mendoakan, doa sama-sama, memperkatakan firman sama-sama, setiap kita dibangun imannya dan kita saling membangun, saling menguatkan. Dan tidak terjatuh, sama seperti yang kita baca. Ya. Kalau 1 orang mudah dikalahkan, 2 orang bisa bertahan, tapi tali 3 lembar, ya, yang horizontal sesama manusia ditambah Tuhan, kebenaran firman dan janji-janjinya membuat kita tidak mudah diputuskan. Daya tahan yang luar biasa akan ada dalam diri kita. Saudara mesti ingat terus. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apalagi kalau di dalam United Prayer doa orang-orang benar bila dengan yakin didoakan saya yakin sangat besar dahsyat kuasanya. Dan kami percaya apa yang kami doakan tidak meninju angin, bukan hal yang sia-sia. Survivor adalah orang-orang yang menang, bukan karena kuat dan gagahnya. Survivor adalah orang-orang yang menang, bukan karena unity di antara mereka. Tapi orang yang mengandalkan roh Allah yang hidup, yang ada dalam diri mereka sebagai kekuatannya. Sakaria 4 ayat 6. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Saudara, orang-orang bisa melihat
Kita semua mengalami masalah yang sama. Tapi kalau kita melihat dengan kacamatanya Allah, kita melihat dengan kacamata surgawi, kita akan berespon dengan berbeda. Saudara ingat di dalam Alkitab, ada satu tantangan yang seolah-olah tidak mungkin terkalahkan, yang dihadapi bangsa Israel saat itu. Orang Filistin yang tinggi sekali, besar, powerful, namanya Goliat. Saudara, kisah Daud Goliat di dalam 1 Samuel 17 seringkali kita baca. Ada 5 poin yang kita bisa pelajari dari respon yang benar ketika saudara menghadapi tantangan, kesulitan yang seolah-olah tidak terkalahkan dan tidak mungkin saudara melewatinya. Daud memandang Goliat, ketika Goliat menghujat bangsa Israel, menghujat Allah Israel, membuat orang Israel semua ketakutan dan ciut hatinya. Respon Daud berbeda. Dia seorang anak muda, pipinya kemerah-merahan, tampan, tidak pernah mengalami latihan perang, bukan tentara. Tapi ucapan orang tidak bersunat itu sudah membangkitkan kemarahan ilahi dalam diri Daud. Anger, godly anger. Respon yang berbeda. Siapapun dia, seberapa lemahnya dia, ketika Allahnya dihujat dia tidak terima dan membangkitkan kemarahan ilahi dalam diri Daud. Respon yang pertama sudah benar, ada kemarahan ilahi. Tapi bukan berhenti sampai di situ, cuma memuaskan emosinya. Ada tindakan yang dilakukan oleh Daud. Godly action, godly decision, suatu keputusan dan tindakan untuk mengajukan diri menghadap ke raja. Dan menawarkan diri untuk mengalahkan, menghadapi musuh yang tak terkalahkan itu. Saudaranya melemahkan dia. Saudaranya anggap enteng dia. Mencoba menahan tapi itu tidak membuat niat Daud surut. Satu yang dia perlukan, approval. Saudara mau lakukan godly action, sudah pasti perlu approval. Approval dari Tuhan melalui otoritas di atasnya. Dia berani melangkah ketika pada akhirnya Saul berkata, "Go and let the Lord be with you." Pergi dan biarlah Allah menyertai kamu. Itu cukup untuk Daud. Apapun intimidasi, sejauh ada approval, konfirmasi ilahi melalui otoritas di atasmu, berjalanlah. Tindakan yang ketiga, Daud tidak berjalan dengan cara manusia, tapi godly way. Caranya Allah, cara ilahi. Untuk memenangkan pertempuran dengan musuhnya. Dia berjalan bukan dengan cara manusia. Dia tidak mau dengan seluruh perangkatan perang, baju perang yang membuat tidak bisa bergerak. Tapi dia berjalan dengan caranya Tuhan. Tentunya dia pasti meminta godly wisdom. Dia minta hikmat Tuhan, hikmat ilahi untuk dia bisa masuk dan mengalahkan musuh di hadapannya. Mengambil alih-alih dan dipilih batu kali yang mulus. Kalau kita lihat cara ini seolah-olah cara yang tidak masuk akal. Saudara ingat, godly way mostly impossible. Tidak masuk akal, di luar nalar dan logika. Sebab apapun yang masih bisa dipikirkan, diputuskan oleh nalar dan logika, itu bukan bagiannya Allah. Because our God is the God of the impossible. Allah kita Allah untuk ketidakmungkinan. Daud memilih cara ilahi. Tidak masuk akal. Saudara ingat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta hanya dengan mencampur air ludahnya dengan debu. Tidak masuk akal. Yang keempat, ukurannya ukuran ilahi.
Pakai godly measurement, bukan ukuran manusia. Kalau ukur masalahmu dengan ukuranmu sendiri, dengan ukuran apa kata orang, dengan ukuran dunia, engkau tidak pernah punya iman untuk melangkah seperti Daud. Ingat, hikmat kita terbatas. Hikmat Allah tidak terselami. Mazmur 139 ayat 17 katakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmatmu dan pengetahuan Allah. Hikmat manusia mengatakan sungguh tidak mungkinlah. Ya. Tidak bisa kamu mengalahkan Goliat segede itu. Dia terlalu besar, terlalu kuat, sulit untuk dikalahkan. Tapi dengan ukuran Allah, Daud punya sudut pandang yang berbeda. Goliat terlalu besar untuk aku lempar dengan batu melalui ali-ali, tepat di bagian terlemah dari tubuhnya yang tidak terlindung. Dan kita lihat hasilnya. Goliat tumbang karena tepat di titik kelemahannya, batu itu melesak di dahinya. Dan yang terakhir, Daud bergerak dalam waktunya Allah. Godly timing, sering disebut sebagai kairos. God's perfect timing, waktu Tuhan yang paling tepat. Tentunya Daud tidak bergerak dalam waktunya Tuhan by feeling. Saudara sudah lakukan hal semua itu, ya. 4 hal yang Daud lakukan punya godly anger, kemarahan ilahi ketika Allah kita Allah kita dilecehkan. Kita punya godly action, ya, tindakan bukan cuma ngomong doang. Kita ikuti godly way, caranya Tuhan. Kita punya godly measurement, ukurannya Tuhan. Tapi dalam waktunya Tuhan, you mesti tunggu komando dari Tuhan sendiri. Daud menunggu kondak, menunggu aba-aba, saat yang paling tepat yang membuatnya tidak meleset. Tentunya Daud bisa mendengar apa-apanya, bukan karena saat itu dia mengenal Allahnya, tapi sudah dibangun hubungan yang intim sejak dia ada di padang rumput, mengembalakan kambing domba yang beberapa ekor itu. Dia rutin bercengkerama, chit-chat, ngobrol sama Allahnya. Dia tahu persis suara Allahnya. Karena itu ketika Allah berkata, go, dia lakukan dan tepat melesat. Ketika saudara berjalan dengan godly timing, tidak ada yang meleset dalam setiap langkah hidupmu. Tidak ada yang meleset. Saudara ingat, kata asal dari dosa yang disebut harmadia, artinya out of target, meleset dari sasaran. Engkau jatuh dalam dosa ketika engkau tidak berjalan 100% dalam komandonya Allah. Engkau tidak berjalan 100% dalam apa kata firman. Dan kita meleset. Mari saudara, belajar. Di dalam saat-saat sulit semacam ini. Survivor adalah orang-orang yang berjalan dalam iman dan hikmatnya Tuhan. Dalam kesetiaan dan ketekunan. Kesetiaan kita sudah tahu pasti. Tapi ketekunan seringkali membuat kita merasa sudah kuat. Merasa sudah bisa, merasa sudah ngerti, lalu kita lancang, tidak menunggu godly timing. God's perfect timing membuat tidak ada yang meleset dalam hidupmu. Tidak gampang belajar untuk menunggu komandonya Allah. Tapi mari belajar seperti Daud. Sehingga apapun yang dia lakukan membawa kemenangan dan keberhasilan. Dari 4 poin ini, self, surrender, serve, dan survive. Respon yang mana yang ada dalam diri kita menghadapi masa-masa sulit saat ini? Respon yang benar tentunya bukan yang self, bukan yang surrender dalam arti menyerah, tapi serve. Mencari kesempatan di dalam kesulitan. Kita bisa melayani melalui lutut kita dalam doa. Kita bisa mencari kesempatan untuk memberitakan, melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dan
supaya kita didapati sebagai pemenang, survivor. Karena kita berjalan bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kekuatan dari tempat maha tinggi. Saya percaya setelah masa-masa sulit ini berlalu, ketika kita mengambil respon yang benar, bukan memikirkan diri sendiri, self, bukan surrender menyerah tanpa melakukan bagian kita, tapi kita yang tetap mau serve, kita akan survive. Dan tanpa sadar ketika semuanya berlalu, kita ada dalam tingkatan kedewasaan spiritual yang jauh lebih tinggi. Maturity. Your response is your maturity. Responmu di dalam saat-saat sulit akan menentukan kedewasaanmu, kedewasaan rohanimu saat ini. Mari saudara, jangan khawatir, tapi yakinlah bahwa Dia yang ada di dalam kita mengalahkan dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ingat, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah yang ada dalam diri saudara lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar daripada roh ketakutan, lebih besar dari roh intimidasi, lebih besar dari roh kekhawatiran. Karena itu berjalannya maju dan katakan bahwa Yesus lebih besar dan Dia ada di dalam kita. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalammu. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk kebenaran firman yang menopang, menghibur, menguatkan, bahkan mendorong setiap kami untuk terus memperkatakan dan menjadi pelaku firman. Di saat-saat sulit semacam ini kami tahu apa yang keluar dari mulut kami itu matter, itu berpengaruh besar. Karena itu ajar kami untuk menyeleksi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Bahkan apa yang kami share melalui sosial media. Ajar kami untuk menjadi agen-agen kemuliaan kerajaan surga. Agen-agen yang membangkitkan iman orang percaya. Menguatkan orang-orang yang sedang terguncang dan lemah hatinya. Kami tahu begitu banyak orang sedang bingung, dikuasai oleh rasa takut. Tapi biar melalui kebenaran firman itu mereka diingatkan kembali bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah pemilik kehidupan ada bersama mereka di dalam mereka. Bagian mereka untuk mengaktifkan roh Allah yang hidup yang membuat mereka boleh tegak berdiri dan tidak ketakutan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bersama-sama minta belas kasih Tuhan untuk seluruh dunia dengan adanya pandemik.
COVID-19 ini. Tuhan, kami nggak tahu rencanamu, kami nggak tahu caramu, tapi yang kami satu tahu pasti bahwa Allah pegang kendali atas semuanya ini. Karena biarlah setiap kami imannya tidak goyah, tetap berseru-seru. Di dalam Mazmur dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Biarlah hati kami makin melekat sama Tuhan. Mata kami makin melekat sama kebenaran firman-Nya. Mulut kami makin sering memperkatakan janji-janjinya. Supaya iman kami bertumbuh dan menjadi kuat. Bapa, terima kasih. Kami tahu firman pagi hari ini menjadi kekuatan baru untuk setiap kami. Mengingatkan kami bahwa Allah yang besar ada di dalam diri kami. Supaya kami gak gentar, kami gak takut, kami gak khawatir menghadapi hari esok. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan doa ini hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Nama yang barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan dan hidup kekal. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus.